Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami, semua yang kami persembahkan, baik ketika kami memuji menyembah Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami dedikasikan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan ketika nama Tuhan dimuliakan, kami percaya akan janji-Mu, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti kami akan coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk kali ini kami masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mencermati mengenai kesembuhan dalam hubungannya dengan hal-hal kerohanian. Kesembuhan, kesehatan, dan umur panjang dalam hubungannya dengan firman Tuhan khususnya. Nah, malam hari ini judul renungannya adalah karunia kesembuhan. Kita baca dulu dasar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 mulai ayat 7 sampai ayat 11. Saya baca. Ya, harusnya dibaca mulai ayat 1 Saudara. Sampai ayat 11, tapi untuk menyingkat waktu saya baca langsung kepada hal yang akan kita cermati, yaitu 1 Korintus pasal 12 mulai ayat 7. Saya baca untuk kita sekalian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus
seperti yang dikehendakinya. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara kalau membaca 1 Korintus pasal 12 mulai ayat 1 sampai 11 itu dinyatakan mengenai karunia-karunia roh. Nah, tentang karunia-karunia roh ini saya kembali mengingatkan, ini pernah kita teliti di beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu. Yaitu mengenai karunia-karunia roh. Ya, ada yang menanyakan waktu itu dan saya berusaha menjelaskannya bahwa sekarang ini siapapun yang percaya kepada Tuhan, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus percaya kepada karya Roh Kudus. Kalau itu firman Tuhan menyatakan begitu. Karena Tuhan Yesus diangkat ke surga, lalu Tuhan Yesus menyatakan akan mengutus pribadi yang lain, disebut akan mengutus seorang yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Sehingga saya sering mengistilahkan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus dan ingin bertemu Tuhan sekarang ini harus bisa berkomunikasi atau berhubungan dengan Roh Kudus. Karena saya menggunakan istilah Roh Kudus itu sebagai gantinya Yesus. Ya, secara nyata. Jadi sekarang Roh Kudus bertahta di dalam hati tiap-tiap orang, dalam hidup tiap-tiap orang untuk menuntun umatnya. Makanya iman Kristiani menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kemarin kita sudah merenungkan mengenai kesembuhan dalam hubungannya dengan hal-hal rohani, dengan firman Tuhan khususnya bahwa kesembuhan itu kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya ini yang bersifat mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu masih diberikan Tuhan sampai hari-hari ini. Nah, sekarang lebih dijelaskan lagi di 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11 ini bahwa ada karunia roh yang disebut karunia kesembuhan, Saudara. Jadi di bagian ini 1 Korintus 12 ini dijelaskan mengenai karunia-karunia roh. Nah, ini sangat tergantung kepada saudara-saudara untuk menerimanya. Karena saya tahu ada kalangan yang tidak mau menerima hal ini. Jadi bagian ini diartikan yang lain. Ya. Tapi kalau saya mengartikannya karena sudah cukup jelas banget dikatakan di sini. Ada firman Tuhan menyatakan ada yang disebut karunia-karunia roh. Dan karunia-karunia roh itu berbeda dengan karunia yang lain. Semua yang kita terima yang sekarang ada pada kita ini bisa disebut karunia Tuhan. Termasuk harta benda, kesehatan, kekuatan, derajat pangkat. Itu semua karunia, pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin orang bisa memiliki itu. Nah, tetapi yang disebut karunia roh, itu dalam bahasa Inggris disebut spiritual gift. Ini sudah kita renungkan zaman dulu, saya mengulangi aja. Kalau bahasa aslinya disebut karismata, dan bahasa Jawa, kitab suci bahasa Jawa menyebutnya ganjaran kasukman. Jadi ini karunia yang bersifat dimensi roh, bukan karunia yang tampak, ya, tetapi karunia yang berhubungan dengan hal-hal gaib yang saya terima semacam itu. Nah, makanya salah satunya disebut karunia kesembuhan. Yang disebut karunia kesembuhan ini memang orang, tentu saja orang yang beriman Kristiani, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam dirinya sudah bersemayam Roh Kudus bertahta dalam orang tersebut, dan salah satunya dia diberi karunia kesembuhan. Jadi orang itu kalau mendoakan orang sakit banyak sembuh, itu saudara. Memang berbicara mengenai kesembuhan, ini ada banyak ayat yang harus kita teliti, kita cermati. Tetapi kalau orang yang memiliki karunia kesembuhan ini memang orangnya dikenal banyak menyembuhkan penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu, saudara. Ya. Jadi ini bisa sering terjadi, bisa jarang. Ya. Yang saya cermati dan saya alami, karunia kesembuhan itu bisa diberikan kepada hamba Tuhan, kepada orang yang mau menggunakannya, menghidupi dan menggunakannya. Jadi orang mengusir penyakit, itu penyakitnya pergi.
persis seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang meletakkan tangannya atas orang sakit dan orangnya jadi sembuh. Ya, di penyakitnya diusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan orangnya menjadi sembuh. Nah, ini ada yang sering melakukan semacam itu, sehingga dikenal orang tersebut memiliki karunia menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, Roh Kudus itu nyata sampai hari ini. Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran Tuhan, itu saudara ya. Jadi Roh Kudus itu yang sekarang bertahta di dalam hati tiap-tiap orang yang mau menerimanya, kemudian hidupnya dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan karunia menyembuhkan itu. Itu bukan hanya untuk hamba Tuhan atau untuk pendeta saja saudara, tetapi diberikan kepada setiap orang yang mau. Karena itu bagi saudara yang mau menerima karunia kesembuhan, ya silahkan minta kepada Tuhan. Namanya saja karunia, tidak bisa dipelajari. Ya, semua karunia yang disebutkan di sana sudah pernah kita renungkan bersama itu. Termasuk karunia bahasa roh itu tidak bisa dipelajari. Itu pemberian saudara. Ya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara iman. Jadi kalau orang yang menerimanya dan menggunakannya, menghidupinya dalam hidupnya sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima karunia-karunia ini, semestinya dia bisa menjelaskan dari sisi keimanan, bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keimanan semacam itu. Nah, jadi untuk kali ini fokusnya hanya ini. Jadi sekarang ini kesembuhan itu masih terjadi. Bahkan Tuhan menyatakan melalui firman-Nya, ada orang-orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan. Ini jelas sekali ayatnya. Nah, oleh karena itu, saya dalam perenungan singkat ini boleh menyampaikan nilai yang dapat kita peroleh dari perenungan kita akan bagian firman Tuhan di 1 Korintus pasal 12 ayat 7-11 ini. Nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya demikian. Karunia menyembuhkan dinyatakan oleh firman Tuhan. Karena itu orang beriman dapat menghidupi karunia ini untuk membangun jemaat. Jadi jangan ragu-ragu. Walaupun sekarang ini ada orang yang tidak setuju mengartikan bagian ini dengan tafsiran yang lain, boleh silahkan. Tetapi kalau bagi saya jelas. Firman ini berbicara dengan jelas. Sudah tidak perlu ditafsirkan. Ya, ada orang yang diberi karunia kesembuhan. Jadi sekali lagi, karunia menyembuhkan dinyatakan oleh firman Tuhan. Karena itu orang beriman dapat menghidupi karunia ini untuk membangun jemaat. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita mengakhiri doa malam ini dengan berdoa, melayani Tuhan dengan doa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan tidak henti-hentinya kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan live streamingnya pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, yaitu setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu meneliti seluruh isi Alkitab dan doanya lebih rinci, lebih panjang waktunya. Kalau yang doa malam itu fokusnya menjawab pertanyaan dan difokuskan pada renungannya saja. Waktunya lebih pendek, semacam itu. Terima kasih kepada saudara yang setia mengikuti dan memberikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.